Imam untuk Anissa bab 2. Selama jam kuliah berlangsung, Imam terus memikirkan Anissa. Ia khawatir gadis itu tidak memiliki tempat tinggal. Sepertinya aku harus mencari dia, batin Imam. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari Anissa. Bagaimanapun Anissa merupakan murid berprestasi, sehingga sangat disayangkan jika sampai kuliahnya tidak diselesaikan. Ia pun tidak tega jika Anissa yang biasa hidup mewah itu harus kesusahan. Sore hari Imam pergi mencari Anissa. Tempat pertama yang ia kunjungi adalah rumah gadis tersebut. Berbekal alamat yang didapat dari bagian tata usaha kampus, Imam pun berhasil menemukan rumah tersebut. Melihat kondisi rumah dan beberapa mobil yang disita, Imam merasa miris. Itu kan mobil Anissa. Berarti dia keluar tanpa membawa apapun, gumam Imam sambil melamun. Akhirnya ia turun dari mobilnya, kemudian menghampiri penjaga rumah tersebut yang merupakan polisi. Permisi Pak, saya mau tanya, penghuni rumah ini pindah kemana ya? Tanya Imam. Wah, saya kurang tahu mas, tapi mereka sih perginya kemarin sore, jawab penjaga tersebut. Oh, begitu ya. Imam jadi bingung karena tidak mendapat petunjuk. Tapi saya tahu rumah ART-nya gak jauh dari sini kok, ucap polisi itu. Kemarin dia sempat mengobrol dengan ART, sehingga polisi itu tahu di mana rumahnya. Oh ya, di mana Pak? Tanya Imam. Ia berharap mendapatkan informasi dari ART tersebut. Polisi menjelaskannya, namun ia tidak tahu alamat detailnya. Akhirnya Imam terpaksa mencari lagi berdasarkan penjelasan polisi tadi. Setibanya di sebuah kampung, Imam bertanya pada orang sana. Beruntung orang itu mengenali ART Anissa, sehingga ia bisa menunjukkan rumah bibi itu. Assalamualaikum, ucap Imam saat berada di depan rumah bibi. Waalaikumsalam, sahut bibi dari dalam. Ia pun langsung menghampiri Imam. Bibi bingung karena tidak mengenali Imam. Maaf, mas cari siapa ya? Tanya bibi. Apa betul ini rumah bibi yang pertama bekerja dengan Pak Yakub? Tanya Imam. Yakub adalah nama papa Anissa. Iya betul. Ada apa ya mas? Tanya bibi lagi. Mendengar nama majikannya disebut, bibi sedikit was-was. Begini, saya Imam, dosennya Anissa, ucap Imam memperkenalkan diri. Oh, Pak Imam. Iya, non Anissa sering cerita. Mari masuk, ajak bibi. Akhirnya mereka pun masuk dan duduk di ruang tamu bibi. Maaf ya, rumahnya berantakan. Mau minum apa, Pak? Tanya bibi. Nggak usah, Bi. Saya datang ke sini karena mau mencari Anissa, jawab Imam. Oh, begitu. Sebenarnya sekarang ini saya juga tidak tahu mereka pergi kemana. Aduh, kasihan sekali anak-anak itu. Mereka pasti kebingungan, gumam bibi. Akhirnya bibi pun bercerita bahwa selama ini Anissa sering menceritakan tentang Imam padanya. Ia yang sudah tidak memiliki ibu itu menganggap bibi seperti ibunya. Sehingga setiap pulang kuliah selalu ada saja yang diceritakan. Maaf ya Pak, saya bukannya mau membongkar aib non Anissa, tapi memang seperti itu anaknya. Harap maklum jika sikapnya mungkin agak keterlaluan. Tapi pada dasarnya beliau anak yang baik, jelas bibi. Iya, saya tidak masalah, Bi, sahut Imam. Ia tak menyangka perasaan Anissa sampai seperti itu terhadapnya. Ya sudah kalau begitu, tapi ini nomor telepon saya. Kalau Bibi bertemu Anissa, tolong suruh dia hubungi saya ya. Soalnya sejak tadi siang saya berusaha menghubungi dia tapi tidak dijawab, ucap Imam. Sebelumnya Imam sudah menjelaskan bahwa ia mencari Anissa karena ingin membantu agar gadis itu tetap bisa kuliah. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Nanti akan saya sampaikan pada Non Nisa, jawab Bibi. Imam pun pamit dan meninggalkan rumah itu. Kamu pergi kemana, Nis? Gumam Imam. Ia semakin khawatir karena ternyata Anissa pergi bersama adiknya.
Rasanya sangat tidak mungkin jika mereka pulang kampung. Kampung saudaranya ada di luar pulau yang cukup jauh. Ongkosnya pasti mahal. Aku yakin dia masih ada di kota ini, gumam Imam sambil mengendarai mobilnya. Sementara itu Anissa dan Fatih sudah berada di sebuah kosan kecil yang ia sewa kemarin. Saat ini gadis tersebut sedang sibuk mencari kerja. Aku harus nyari kerja di mana ya? Kerjaan yang gak butuh ijazah dan bisa tetap kuliah, gumam Nisa. Mbak, panggil Fatih. Iya, tanya Anissa. Begini, kita kan yakin papa gak salah. Jadi cepat atau lambat papa pasti bebas, ucap Fatih. Iya, terus kenapa? Tanya Anissa. Ia yakin ada sesuatu yang ingin Fatih sampaikan. Begini, Mbak kan kuliahnya udah mau selesai. Sayang kalau nggak dilanjut. Jadi tolong izinkan aku untuk nyari kerja, pinta Fatih. Tih, kamu itu masih di bawah umur. Tugas kamu cuma belajar. Kan Mbak udah bilang, kuliah masih bisa ditunda. Kalau sekolah nggak bisa. Jadi kamu fokus belajar aja ya, pinta Anissa. Lagian sekolah kamu kan nggak perlu bayar. Jadi Mbak hanya perlu nyari uang buat makan dan biaya kos sama buat jajan kamu. Lanjutnya. Aku nggak perlu jajan, Mbak. Pokoknya aku nggak mau membebani Mbak, jawab Fatih. Anissa tersenyum. Ia senang karena adiknya begitu pengertian. Di usianya yang masih belia ini, Fatih sangat perhatian pada kakaknya. Ya udah kalau begitu, Mbak coba nyari kerja dulu. Kalau kamu mau bantu, bantu cari kerjaan buat Mbak aja. Apapun itu, yang penting halal, ucap Anissa. Hari berlalu, Imam pun belum menemukan Anissa. Ia jadi semakin khawatir karena semakin hari pasti sisa uang yang gadis itu miliki semakin berkurang. Bahkan saat di kampus, Imam merasa ada yang beda. Biasanya ada gadis ceria yang selalu menggodanya. Meski sering membuatnya jengkel, nyatanya Anissa cukup mewarnai hari-hari Imam yang sering dirasa penat itu. Lu udah ketemu sama Anissa apa belum? Tanya teman Anissa pada Ali. Imam yang tidak sengaja mendengarnya pun memperlambat langkahnya. Ia berharap bisa mendapatkan informasi dari mereka. Namun sayang, ternyata mereka pun tidak mengetahui di mana keberadaan Anissa. Akhirnya Imam melanjutkan jalannya lagi. Ya udah, hari ini aku terakhir nyari dia. Kalau nggak ketemu, semoga dia tetap baik-baik saja. Mungkin Allah punya jalan lain untuknya, gumam Imam. Ia sudah putus asa karena tidak bisa menemukan Anissa dimanapun. Bahkan hari ini Imam pulang malam karena mencari gadis itu untuk yang terakhir kalinya. Setibanya di rumah, pria itu tampak tak bersemangat. Meski mengatakan sudah pasrah, nyatanya tak semudah itu. Hati Imam tetap khawatir. Semoga kamu baik-baik saja, Nis, gumam Imam. Kemudian ia mengetuk pintu rumahnya. Tuk tuk tuk. Tak lama kemudian pintu tersebut dibuka dari dalam. Ceklek. Saat menoleh Imam sangat terkejut melihat siapa yang membukakan pintu untuknya itu. Anissa? Tanyanya kaget.